Kemana jalan ke Jogja, ke sana keberhasilan. Kemana jalan ke surga, ke sanalah ke tempat yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan kalam ilahi senantiasa Allah berikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak ibu yang saya hormati, untuk meninggalkan acara selanjutnya yaitu sambutan mewakili pengurus masjid dan tokoh masyarakat dengan segala kehormatan Bapak RW 37
Bapak dan juga waktu dan segala kehormatan kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini, di malam yang cukup cerah ini, Allah kuatkan kita, Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan iman, sehingga kita masih Allah berikan kesempatan untuk menyanyikan langkah menuju Masjid Al-Hikmah yang kita sama-sama cintai ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di rabbal alamin. Yang saya hormati, yang kami banggakan, ulama kita Habib Ahmad Hashim Syahab. Alhamdulillah kita sudah susah payah menghadirkan beliau. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kepada salah satu suriah Nabi kita yang pertama dan perdana, alhamdulillah, di masjid kita, sehingga sama-sama nanti kita dengarkan tausiah yang Habib sampaikan dan akan memperkuat dan memperteguh iman kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah masih berikan kita kenikmatan sehingga kita masih dapat bertemu dan bersilaturahmi yang insya Allah juga akan mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka memakmurkan masjid kita ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Habib dan tim di RW 37 lingkungan Bida Karisma, Bida Gadun dan Rasa Putih Melati mewakili DKM Masjid Al-Hikmah. Kami memohon maaf barangkali ada sambutan kami ataupun penyediaan tempat kami yang masih berlayak, mohon dimaklumi karena ini masjid juga masih dalam pengembangan dan mudah-mudahan kami juga bermohon doa kepada Habib, mudah-mudahan masjid kita bisa kita buat lebih nyaman lagi. Selanjutnya kami mengharapkan dalam kegiatan malam hari ini anak-anak tolong nanti bisa tertib ya. Anak-anak tolong nanti bisa tertib sehingga acara bisa khusyuk. Kita sama-sama nanti dengarkan rangkaian kegiatan yang pada intinya akan disampaikan tausiah oleh Habib, sehingga apa-apa yang sudah nanti disampaikan bisa kita sama-sama dengar, sehingga suara-suara itu bisa kita redam dan kita bisa khusyuk dalam mendengar apa yang disampaikan oleh Habib. Oleh karenanya sama-sama langsung saja. Baik, saya rasa demikian karena waktu juga sudah setengah 9, lebih cepat lebih baik. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kegiatan kita pada malam hari ini dan melancarkan segala urusan dunia kita. Amin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Perwira yang memiliki 27. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan berkah bersama kami. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, kita memasuki acara inti yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Hasim Sahab, sekaligus akan memimpin sholawat beserta mahalul qiyam. Dengan segala kehormatan, majlis mempersilakan kepada Al-Habib Ahmad Hasim Sahab waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala نوينا منارة الإمام محمد الأنصاري في قراءة قول الدفاع لله تعالى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب
Orang yang rindu itu selalu menyebut nama yang dikasih. Kita rindu seperti Joko Tingkir. Joko Tingkir ini bukan orang sembarangan. Wali min awliyaillah, wali kibar kanan dia. Ya. Maka kalau kita ingin dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah kita menyebut nama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kita sandingkan dengan salatullah, salatullah. Ya. Ala ta'at Rasulullah, ini salawat apa? Namanya kita salawat apa? Salawat dan kita sandingkan dengan salawat pada Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad pada waktu perang Badar. Inilah tanda syukur kita kepada Allah, sering menyebut nama-nama Allah, sering menyebut Allah dengan zikrullah, sering menyebut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama kekasih-kekasihnya Allah. Barang siapa yang selalu senantiasa menyebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya kepada kita. Nyebut saja, baru nyebut sudah Allah turunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah daerah ini dengan menyebut nama wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya, Qutbur Rumani, ya. Kemudian Joko Tingkir, kemudian nama yang mulia daripada makhluknya zat yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daerah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala masuknya wabah penyakit, daripada segala mara bahaya, daripada segala mara musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Sebenarnya ini saya disuruh tausiah, padahal saya bukan pakar tausiah. Pakar saya adalah ya main-main aja. Disuruh selawatan boleh. Ya. InsyaAllah ibu-ibunya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu yang soleh. Aminnya bulat banget. Amin gitu. Kalau nyebut amin itu harus optimis.
amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Dalam siapa yang mengucapkan kata ya Rabb, ya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan nama ya Rabb ini menyebut nama Allah, menyebut nama yang agung, yang mulia, ya Rabb. Allah akan berikan rahmatnya kepada yang menyebutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadikan daerah ini daerah yang mana anak-anaknya penghafal Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa kita agar anak-anak di wilayah ini menjadi ahlul Quran, ahlul hadis, dan akhlaknya daripada anak-anak itu semua akhlak mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini Bapak RW tolong didukung program pembacaan Quran, khatmil Quran, kemudian tanamkan kepada generasi muda untuk cinta Al-Quran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, barang siapa apabila kita ingin mempunyai anak dengan akhlak yang bagus, ya, akhlak yang mulia, kata Nabi Muhammad SAW adalah 3 perkara kepada anak kalian. Yang pertama, cintai Nabi. Cintai Nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Cintai aku, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan mencintai Nabi Muhammad SAW? Dengan memperingati daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu memperingati juga, mengisahkan kembali perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita berkumpul ini bukan hal yang sia-sia. Antum datang semua bukan daripada kekuatan antum yang miliki sehingga antum hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira walaupun kita punya kekuatan, kesehatan, tapi kalau Allah tidak mengizinkan orang itu hadir di rumahnya Allah, maka orang itu tidak akan bisa masuk ke rumahnya Allah Subhanahu. Tiada daya upaya melainkan semuanya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pada sebelum acara ini dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam, ada 9 kita yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang tersebut untuk hadir di masjid Allah, iktikaf di dalam masjid, kemudian makmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid, ya, berdiam diri di masjid. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang lalai tersebut. Allah memberikan ampunannya kepada orang-orang tersebut. Hingga apa? Semua dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini sangat disukai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tiada pembicaraan, tiada pendengaran yang melainkan semua itu untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang keluar daripada lisan kita kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tiada yang keluar daripada lisan kita, ya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi beliau mengatakan bahwasanya saya menjadi teman duduk, kata Allah Subhanahu wa taala, saya menjadi teman duduk orang-orang yang berzikir. Dari tadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi teman duduk kita adalah Allahu Jalla Jalaluhu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya, Allah hadirkan kita di masjidnya Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak orang di kota Batam, tapi yang hadir antum semua. Berapa banyak orang yang ada di wilayah sini, tapi yang hadir antum semua. Berarti antum semua adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar yang mempunyai hajat masing-masing, yang hadir, yang mempunyai hajat, Allah kabulkan. Yang belum punya turunan, Allah segerakan punya turunan. Yang belum, yang ekonominya dia tahu juga. Nah, yang ekonominya sulit, Allah angkat menjadi mudah. Yang utangnya banyak, Allah lunasi utangnya. Amin ya Rabbal alamin. Salatullah imala at-kawakib ala Alhamdulillah, kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat Isra, Nabi Muhammad dicuci dulu hatinya oleh malaikat, yang mana malaikat mencuci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya Rasulullah dicuci, dibedah, kemudian diambil, kemudian ditaruh di wadah yang terbuat dari emas, ya, kemudian dicuci oleh malaikat Jibril, ya, yang mana di situ diisi hatinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan daripada pengaruh-pengaruh syaitan, ya, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diisi dengan ilmu hikmah, ya, cahaya ilahiyah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberangkatkan di waktu malam hari di dekat Ka'bah. Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan kalimat subhanalladzi, ya, subhanalladzi, maha suci Allah, maha agung Allah. Siapa manusia
yang pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diperjalankan diawali dengan kalimat yang agung yaitu subhanalladzi. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini mulia. Barang siapa yang ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikuti jejak Nabi Muhammad. Ikuti daripada sifat Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mendidik putra putri kita menjadi anak yang saleh, salehah, ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tiru daripada pengajaran Nabi Muhammad kepada anak-anak beliau, kepada anak-anak kecil, anak-anak daripada para sahabat, diajari oleh Rasulullah, sehingga kita mengetahui siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Anas bin Malik yang dari kecil ikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang banyak meriwayatkan hadis. Dia orang yang berilmu, luar biasa keilmuan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak tahu tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Maka ada suatu riwayat disebutkan anna madinatul ilm wal alim tahtuha. Saya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah samudra ilmu, kotanya ilmu, lautannya ilmu, wilayahnya ilmu. Kemudian Sayyidina Ali wal alim tahtuha. Sayyidina Ali adalah pintu gerbangnya semua mendapatkan kasih sayang daripada Nabi Muhammad, pengajaran yang baik daripada Nabi Muhammad, sehingga Allah muliakan mereka. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu memang hidupnya sederhana, tetapi kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah manusia yang paling kaya di akhirat. Manusia yang paling kaya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Ali ketika mengalami kesulitan-kesulitan karena iman kepada Allah dan Rasul yang tinggi, maka kesulitan-kesulitan itu tidak menjadi masalah di dalam diri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau tetap ikhtiar. Pada suatu saat Sayyidina Hasan wal Husain wa Sayyidina Fatimah az-Zahra sedang kelaparan. Kemudian Sayyidina Ali ikhtiar mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pergi ke rumah orang Yahudi yang mempunyai kebun yang luas, kebun kurma yang luas. Kemudian Sayyidina Ali menawarkan pekerjaan, menawarkan dirinya untuk dipekerjakan di kebun kurma orang Yahudi tersebut. Kemudian orang Yahudi itu mengiyakan daripada ajakan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menerima daripada lamaran daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lamaran kerjanya ibarat seperti itu. Kemudian terima, kemudian dijanjikan setiap engkau menimba satu air di dalam sumurku untuk menyirami daripada kurma-kurma, maka aku hadiahkan satu kurma. Satu kurma. Ini menantu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya menantu seperti itu, mungkin kita melindungi langsung, nggak disuruh gereja, kita nggak tega melihat mantu kita. Sayyidina Ali walaupun dalam keadaan sederhana seperti itu, tetapi beliau tetap ikhtiar mencari rezeki yang halal, yang barokah. Ditimba satu kali dapat kurma. Kemudian kurma ketika bekerja menimba air tersebut, beliau mengajak putra beliau Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan ketika menimba dapat satu, kasihkan Sayyidina Hasan. Satu lagi Husain sampai dia. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Sayyidina Fatimah az-Zahra untuk mencari daripada cucu beliau yaitu Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Kemudian bukan Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Dikatakan oleh Sayyidina Fatimah az-Zahra,
bahwasanya Sayyidina Hasan wal Husain cucu ya Rasulullah dan putra-putra ya Rasulullah sedang ikut bapaknya bekerja di kebun. Kemudian Rasulullah menyusul daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ditemui ketika ditemukan oleh Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangannya penuh dengan bekas kurma. Udara panas, cuaca panas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Sayyidina Ali, aku tidak membiarkan anak cucuku terkena panas matahari. Maka balilah pulang, kata Sayyidina Ali, sebentar ya Rasulullah, sebentar saya akan menyelesaikan daripada pekerjaanku ini, baru setelah itu aku pulang. Karena apa? Sebelumnya kelaparan, penuh dengan kesederhanaan, keluarga daripada Sayyidina Ali, Sayyidatul Fatimah Zahra, pengorbanan daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sampai baju pengantinnya dan Sayyidatul Fatimah Zahra yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pernikahan beliau dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika ibu datang pengemis, tidak didapati harta daripada Sayyidina Fatimah, Sayyidatul Fatimah Zahra untuk diberikan kepada pengemis tersebut. Kemudian diambil daripada baju pengantinnya Sayyidatul Fatimah Zahra untuk dikasihkan untuk pengemis tersebut. Kemudian ditunggu lama sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menyusul. Wahai anakku, mengapa kau lama? Mengapa kau memberikan bajumu untuk pengemis tersebut? Kata Sayyidatul Fatimah Zahra, bahwa pengemis itu sudah membutuhkan ya Rasulullah, ya ayahku. Kemudian Rasulullah mengambil Sayyidatul Fatimah Zahra, memeluk daripada Sayyidatul Fatimah Zahra, memeluk dengan engkau benar-benar yang telah menuruni daripada sifatku ya Fatimah, ya Fatimah Zahra, penuh dengan kesederhanaan daripada hidup keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, ajarilah tiga anak kalian dengan tiga perkara. Yang pertama cintai Nabi, yang kedua adalah cintai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan mereka, para ahli bait, muliakan Nabi Muhammad, para syarif, para sayyid, para syarifah, para habaib. Kau muliakan, insyaallah telah engkau dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Barang siapa yang berbuat baik kepada ahli baitku, maka aku sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membalas kebaikan daripada orang yang membantu anak keturunanku. Jaminannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan darat, ya, antara bainal Makkah wal Madinah dulu, bainal Makkah wal Madinah. Dari Ka'bah kemudian mampir ke kota Madinah. Pada saat itu namanya bukan Madinah, tapi namanya Yasrib. Yasrib. Dulu kota ini tidak dianggap sama orang, tetapi ketika sudah berhijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka kota tersebut dilimpahi dengan cahaya luar biasa. Banyak penduduk seluruh dunia yang setiap harinya, setiap tahunnya, setiap bulan-bulan hijrah rame-rame ke kota Madinatul Munawwarah, rame-rame ke kota Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Madinah, ya, salat 2 rakaat. Kemudian lanjut lagi ke kota Madian, ya. Kemudian ke kota ke Bukit Sinai, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mencari keberkahan daripada nabi-nabi terdahulu. Karena tempat-tempat tersebut adalah tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang diutus pada waktu itu. Itu kursinya Allah turunkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian di bukit Bersina, kemudian di kota Madian, kemudian di kota Bethlehem. Ya, lalu ke Masjidil Aqsa. Banyak kota-kota yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mencari daripada keberkahan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi yang mana nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kitab suci, tempat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan darat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju daripada Sidratul Muntaha. Alhamdulillah. Fahimtum? Ya, alhamdulillah. Ya. Pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Ditambah lagi temanya sebenarnya bukan Isra dan Mi'raj. Temanya adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Bulan untuk apa? Menanam. Kemudian bulan Sya'ban untuk merawat. Kemudian bulan Ramadan untuk memanen. Karena apa? Setiap kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan, ya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ya, maka daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, kita ambil hikmahnya, tambah cinta diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta di bulan Ramadan kita juga bisa mengambil ilmu, manfaat, mengambil sifat-sifat Nabi Muhammad ketika mengajarkan puasa di bulan Ramadan. Kita ambil adab-adabnya, beliau menyegerakan daripada buka puasa, mengakhirkan daripada sahur. Ini adab-adab di bulan Ramadan. Maka daripada semua yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad kita praktekkan semata-mata untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini luar biasa, mukjizat. Kemudian turunnya sholat imam, perintah sholat imam waktu mutadatin. Maka kita kerjakan. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Kita makmurkan daripada masjid ini dibuat dengan susah payah, dengan penuh pengorbanan. Mungkin banyak perbedaan dalam mengurusi daripada masjid ini. Hargailah mereka dengan memakmurkan daripada masjid ini. InsyaAllah menjadi amal jariah orang-orang yang telah mengorbankan harta bendanya untuk pembangunan daripada masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini adalah sumber dakwah di wilayah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui masjid ini mencetak generasi-generasi pecinta Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, penghafal hadis, orang-orang yang cinta kepada sifat Nabi Muhammad dan ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makmurkanlah masjid, makmurkanlah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memakmurkan rumahnya Allah, niscaya hidup kita akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Kita ikuti Nabi Muhammad. Kita ikuti daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kerjakan sunnah Nabi Muhammad. Kalau aku cinta kepada Nabi Muhammad, tidak sekedar di mulut saja, tetapi kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah.
berkhidmatlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dijauhkan daripada segala kesulitan. Maka berkhidmatlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila di bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj, mukjizat yang besar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, tidak kalah di bulan daripada bulan Rajab. Allah izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktunya di bulan Sya'ban untuk membelah bulan menjadi dua. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Mukjizat yang agung juga daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam bulan Sya'ban tanggal 15 ada malam yang insya-Allah yang malam ini malam yang mulia, yaitu malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban. Barang siapa yang memakmurkan malam Nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Allah turunkan itu maafnya kepada orang-orang yang memakmurkan malam Nisfu Sya'ban sebanyak 10 dombanya yang berikan berapa banyak itu dombanya. Ini bukan tidak disebut dombanya, melainkan disebut daripada 10 dombanya. Apabila Bani Kalb itu mempunyai daripada 1000 domba, berapa jumlah daripada bulu daripada domba tersebut? Allah luar biasa. Allah karim, Allah maha adil, Allah maha penyayang. InsyaAllah pada malam hari ini kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempunyai hidup yang sulit setiap harinya, mungkin daripada diri kita pulang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila rumah tangga kita rumah tangga yang tidak harmonis setiap harinya antara suami, istri dan anak-anaknya saling bertengkar satu sama lainnya seperti neraka itu rumah, makin di dalam dirinya masing-masing, benak dirinya masing-masing, perilakunya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang luar biasa. Anak keturunannya luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidatul Fatimah Zahra al-Batullah? Bagi ibu-ibu sekalian, kalau ingin menjadi wanita ahli surga, mau dulu menjadi wanita ahli surga? Mau tak? Ikuti Sayyidatul Fatimah Zahra. Ikuti Sayyidatul mereka sangat bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami. Suaminya langsung berumah maka Sayyidatul Fatimah Zahra. Ada satu kisah. Ketika itu Sayyidatul Fatimah Zahra sedang menyambut daripada kedatangan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia berhias untuk memuliakan daripada suaminya. Kira-kira bapak-bapak di wilayah sini, apabila antum pulang dari masjid atau daripada pekerjaan antum, ketika masuk rumah, apakah istri-istri antum semuanya sudah berhias untuk menyambut antum semua? Sudah? Wah, bayangkan ibu, antum berhias di depan suami ibadah, antum ibadah ketika antum berhias ini untuk suami antum. Kalau antum memasang wajah yang malu, wajah terbelut kepada suami, maka yang ada adalah dosa. Ibu-ibu itu enak tuh, masuk surganya tuh enak, nah seperti bapak-bapak.
Tapi mengapa banyak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya daripada kaum Hawa ini yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Baik. Tapi paling mudah masuk surga, tapi paling banyak nanti di neraka. Maka kalau kita tidak ingin menjadi penghuni neraka, maka taatilah suami antum. Taatilah suami antum. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika itu datang ke rumahnya disambut oleh Sayyidina Fatimah Zahra dengan wajah yang ceria. Menyambut daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika datang Sayyidina Ali mengucapkan salam, kemudian dijawab salam oleh Sayyidina Fatimah dengan mengumpulkan suara yang luar biasa, nikmat yang dengar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang keluar daripada lisan Sayyidina Fatimah Zahra kepada suaminya bukan apa-apa, melainkan apa? Kalau kita biasanya, apa yang kau bawa wahai suamiku? Bekal apa yang kau bawa untukku? Berapa gajimu yang kau persembahkan untukku? Hartamu mana? Harta apa yang kau bawa untukku? Kata istri-istri zaman sekarang. Tapi ini insyaallah orang kawinannya solehah, amin. Istri-istrinya nggak ada yang kayak gitu. Tapi dari Sayyidina Fatimah Zahra yang keluar dari lisan dan Sayyidina Fatimah Zahra, ilmu apa yang kau bawa wahai suamiku Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Yang ditanyakan apa? Ilmu, bukan apa yang ada di dalam sakunya Sayyidina Ali. Apa yang dibawa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Kalau ini menjadi solehah, tirulah Sayyidina Fatimah Zahra. Kalau ingin menjadi salehah, penuh dengan pengorbanan kepada suami, tirulah daripada Sayyidina Khadijah al-Kubra yang menyumbangkan